Siapa yang bisa menyelamatkanku sialan gerbang bintang ini? Kenapa harus aku memasuki dunia di balik gerbang? Aku benar-benar tidak boleh mati. Adikku masih terbaring di ranjang rumah sakit, menungguku mencari uang untuk menyelamatkan nyawanya. Gerbang bintang, kenapa belum terbuka juga? Aku selamat. Akhirnya aku selamat. Kenapa aku harus kembali? Kenapa sih aku yang terpilih? Aku cuman orang biasa. Aku masih punya adik yang harus dihidupi. Aku tidak mau mati. Diam, ada apa sih meratap di siang bolong begini? Kamu habis keluyuran di mana lagi? Cepat keluar sekarang juga masak sana buat sepupumu. Satu lagi, pergi bersihkan rumah. Buat semuanya bersih mengkilap dasar benalu tidak berguna. Tempat ini seperti kandang babi baunya busuk sekali. Dasar pembawa sial. Namaku Chenmo. Dan adikku Chen Yueru. Sejak orang tua kami meninggal dalam kecelakaan, kami saling mengandalkan satu sama lain, kami ditampung oleh paman dan bibi kami. Tapi mereka mengantongi uang orang tua kami, uang santunan. Mereka terus-menerus menyiksa kami, sepupuku memperlakukanku seperti anjing, menjadikanku sebagai bahan hiburannya. Meskipun di balik portal ini, peluang untuk selamat sangat kecil. Tapi mungkin ini juga kesempatan untuk mengubah nasibku melawan segala rintangan. Kalau aku berjuang sendirian, aku pasti tidak akan selamat. Pembukaan portal yang kedua. Kalau begitu, maka aku akan mencari pelindung yang bisa menjagaku tetap hidup. Aku akan menyerahkan gerbang ini kepada negara. Apa kamu sudah gila? Apa makanannya sudah siap tapi kamu malah lari keluar? Kamu yang di depan segera berhenti. Ini adalah area terlarang Biro Keamanan. Jika mobil ini maju selangkah lagi, kami akan langsung melepaskan tembakan. Siap menembak. Jangan tembak, aku punya urusan rahasia tingkat tinggi terkait keselamatan. Seluruh rakyat Great Sia tolong biarkan aku bertemu dengan pejabat tertinggi Biro Keamanan. Sega. Chenmo berumur 22 tahun, dia kehilangan kedua orang tuanya saat masih muda dan diadopsi oleh pamannya. Adik perempuannya Chen Yueru sakit parah. Kamu bekerja di 3 tempat sehari untuk membayar biaya pengobatannya. Lingkaran sosialmu sangat sederhana. Tahukah kamu bahwa menerobos pos pasukan khusus adalah pelanggaran berat? Katakan siapa yang mengirimmu. Aku tidak punya pilihan lain. Hanya kalian yang aku percayai. Dan satu-satunya. Yang bisa menjadi pelindung agar aku tetap hidup. Waktuku hampir habis. Aku mohon pada kalian. Segera cari para ahli terbaik untuk meneliti laptop yang aku bawa kembali. Laptop aku membawanya dari dunia kiamat. Dunia zombie. Saat aku kembali kiamat dunia zombie. Chenmo, apa kamu sadar omong kosong apa yang kamu bicarakan sekarang? Aku tahu ini terdengar konyol. Tapi 3 hari yang lalu, tiba-tiba aku melewati portal antar bintang. Portal antar bintang dipilih secara paksa dan dilemparkan ke kota yang penuh zombie. Kota yang hancur, aku nyaris tidak bertahan hidup di sana selama 3 hari. Hampir dimakan hidup-hidup oleh zombie. Dan sekarang, sampai teleportasi paksa yang kedua. Tersisa kurang dari 48 jam. Tekstur bahan ini tidak benar, tidak ada sekrup sama sekali. Bobotnya sangat ringan. Struktur internalnya sama sekali tidak cocok dengan standar yang ada. Arsitektur chipnya tidak ada merek Intel dan tidak ada jejak AMD juga.
Ada karakter aneh pada sambungan solder motherboard. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Panggil teknisi penilai terbaik kemari dengan peralatan tingkat tertinggi cepat. Kapten Fang, rangka motherboard ini bukan milik sistem standar manapun. Yang ada di Blue Star, lihat tata letak penyolderan ini dan sirkuit dayanya. Ini benar-benar menentang akal sehat fisika yang ada. CPU mesin ini bukan chip berbasis silikon, tapi berbasis karbon. Mengingat tingkat penelitian ilmiah tertinggi di Blue Star saat ini, bahkan dengan evolusi 50 tahun lagi, kita masih belum akan mencapai tingkat presisi manufaktur seperti ini. Maksudmu, Bahwa mesin ini benar-benar bukan milik sistem teknologi Blue Star kita. di retinaku telah tertanam penghitung waktu mundur yang tidak bisa dilihat orang lain. Saat angka mencapai 0, aku akan segera dan secara paksa diteleportasi pergi dimanapun aku berada. Karena keterlambatan tadi, sampai teleportasi berikutnya, aku hanya punya 36 jam tersisa. Perhatian bagi seluruh personel pangkalan pasukan khusus. Naikkan tingkat waspada langsung ke merah. Tingkat spesial, petugas komunikasi segera hubungkan ke komando tinggi sekarang juga. Aku harus menghubungi kepala secara langsung. Sepertinya rencananya berhasil. Mereka mempercayaiku sekarang roda pemerintahan mulai bergerak untuk teleportasi kedua yang akan datang. Dengan dukungan Grazia, aku pasti akan bertahan hidup. Tuan-tuan, data target telah didekripsi. Nama Chen Mo berumur 22 tahun. Dia saat ini berada di ruang interogasi bawah tanah, di bawah pengawasan ketat. Beberapa jam yang lalu, target ini menunjukkan kepada Fang Tianrui, sebuah mesin terkonfirmasi bahwa itu sama sekali bukan produk Grazia atau bahkan produk teknologi Blue Star komputer berbasis karbon. Selain itu, target mengklaim bahwa dalam 36 jam dia akan diteleportasi secara paksa melintasi dimensi. Dan lokasi teleportasi sebelumnya adalah dunia zombie yang hancur. Apa katanya dia pernah ke dunia di mana orang hidup berubah menjadi zombie? Perhatian bagi seluruh penjaga mulai saat ini juga. Pangkalan memasuki tingkat tertinggi. Penguncian sementara. Segera hubungi zona perang, kerahkan satu resimen penuh unit pertahanan bahaya biologis tingkat tertinggi bersenjata lengkap. Ini melibatkan risiko virus biologis asing yang tidak terkendali sekali ada kebocoran. Seluruh Grazia bahkan Blue Star akan berakhir, kita harus bertanggung jawab atas seluruh umat manusia. Waktu benar-benar sudah hampir habis. Melapor kepada kedua komandan hasil tes awal sudah keluar. Tidak ada individu target yang ditemukan maupun virus abnormal lainnya dia bersih. Syukurlah kalau begitu. Langit benar-benar memberkati Daxia. Anak muda, meskipun kepulanganmu kali ini membawa risiko yang tidak diketahui bagi Daxia, kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri, tapi memilih untuk menyerahkannya kepada negara. Ingatlah, ini negara adalah pendukung terkuatmu. Anak muda, jangan gugup. Baru saja. Kami sudah memverifikasi pernyataanmu. Sekarang kami ingin mengajukan pertanyaan yang paling krusial. Portal antar bintang itu, apa benar bisa membiarkan seseorang bepergian bolak-balik di antara dua dunia? Benar, tapi waktu terbukanya hanya bisa bertahan selama 1 menit. Begitu waktunya habis, portal itu akan terputus secara paksa. 1 menit itu terlalu singkat, tidak ada waktu sama sekali untuk mengerahkan pasukan dalam skala besar. Bagaimana dengan dimensi ruangnya? Berapa tepatnya panjang, lebar, dan tingginya? Bisakah peralatan berat dibawa masuk? Tingginya sekitar 1 meter, lebarnya kurang dari 2 meter. Ruangannya sangat tidak stabil. Ada sensasi robekan di bagian tepinya, nyaris tidak bisa. Hanya bisa membiarkan satu orang bersenjata lengkap dewasa untuk lewat dengan cepat. Jika ingin mengangkut tank atau mesin besar, itu benar-benar tidak mungkin. Karena kita tidak bisa menggunakan tank, maka kita harus mencari tahu kebenaran tentang dunia zombie itu terlebih dahulu. Selama kita menguasai hukum penularan virusnya,
Tentara Daxia bisa membangun di belakang gerbang itu garis pertahanan dari baja. Anak muda, untuk 30 jam lebih ke depan, mesin negara akan berjalan dengan kekuatan penuh untukmu. Komandan Hei dan aku akan segera mengeluarkan perintah mobilisasi ke Komando Teater. Pada saat yang sama, kami akan memilih 3 tim riset ilmiah dan tim tempur campuran untuk menemanimu. Saat teleportasi berikutnya hitung mundurnya mencapai 0, mereka akan bersenjata lengkap dan melangkah melewati gerbang itu bersamamu untuk menghadapi dunia zombie yang tidak dikenal itu. Kamera Chenmo mulai saat ini bukan lagi sekadar takdirmu sendiri, melainkan takdir seluruh Daxia dan bahkan seluruh umat manusia Daxia bersamamu. Brigade Operasi Khusus War Tiger, Brigade Operasi Khusus Blazing Flame, Brigade Operasi Khusus Thunder. Semua anggota sudah siap menunggu perintah komandan. Daxia membutuhkan kita. Ini adalah tugas kita. Bocah Chenmo itu sudah berhari-hari tidak pulang ke rumah. Tidak ada orang di rumah untuk mencuci baju atau memasak sama sekali. Shu'er sangat lapar sampai berat badannya turun. Kami adalah wali Chen Yueru. Bocah Chenmo itu, jika dia tidak merangkak kembali untuk bekerja seperti budak, aku akan langsung pergi ke rumah sakit dan mencabut tabung oksigen adiknya. Mari kita lihat dia kembali nanti, dan memohon padaku sambil berlutut. Halo semuanya. Chat Yu Godong, Direktur Biro Keamanan Daxia. Saya He Xingyao, Komandan Komando Teater Timur. Belum lama ini, seorang warga negara Daxia secara tak terduga menguasai cara untuk membuka portal antar bintang dan bepergian ke dunia lain. Tapi itu hanya terbuka selama 1 menit. Setelah 1 menit, gerbangnya tertutup secara paksa. Jika ada yang gagal kembali, dalam waktu yang ditentukan, mereka akan terjebak di sana selamanya tanpa peluang untuk bertahan hidup. Di sisi lain gerbang itu adalah sebuah dunia kiamat yang dilahap oleh zombie, dan Chenmo adalah warga Daxia yang mengendalikan portal ini. Saya Chenmo, saya telah melihat kehancuran di sana dengan mata kepala sendiri. Saya telah diburu oleh zombie dan saya telah membawa kembali produk teknologi mereka. Alasan kalian dikerahkan adalah agar kalian bisa membantu Chenmo pergi ke dunia zombie untuk membawa kembali data virus secara langsung. Ini adalah kontak pertama umat manusia dengan hal yang tidak diketahui. Awal dari penaklukan Daxia atas ribuan dunia, apakah kalian berani pergi? Dimengerti, kami akan menyelesaikan misi meskipun harus mengorbankan nyawa kami. Chenmo, berapa banyak waktu yang tersisa sampai portalnya terbuka? Hitung mundurnya ada di 3 detik. Tim Thunder, berangkat duluan. Jiwa tentara Daxia tidak akan kembali sebelum menang. Chenmo, negara berdiri di belakangmu. Semoga selamat sampai tujuan. Kembali ke neraka ini lagi. Serangan musuh, semua unit formasi bertahan lindungi Chenmo dan para peneliti tetap di posisi tengah. Semuanya, gunakan peredam suara, jangan menembak sampai mereka dekat, hemat amunisi. Aman operator sinyal, luncurkan drone, segera pantau area sekitar. Siap, Komandan. Chenmo di dunia lain ini berapa lama waktu hitung mundurnya? ...24 jam. Begitu waktunya habis, portal akan terbuka tepat waktu. Perhatian semuanya. Targetnya adalah toko buku di depan.
Tim 1, ikuti aku untuk mengawal mereka tim peneliti masuk ke dalam. Kumpulkan data sejarah dan budaya. Tim 2 dan 3 jaga perimeter toko buku dengan segala cara. Kapten Zeng. Chen Mo barusan. Kami menyuntikkan virus zombie murni ke seekor tikus hidup. Hanya dalam 15 detik, tikus ini benar-benar terinfeksi oleh virus dan berubah menjadi tikus zombie. Daya tular virus ini luar biasa. Bahkan hanya sebuah goresan kecil akibatnya akan sangat fatal. Jadi kita benar-benar tidak boleh membiarkan orang-orang kita terkena serangan zombie. Semuanya segera periksa baju hazmat kalian. Kalian tidak boleh membiarkan kulit terbuka walau 1 milimeter pun. Terpapar pada virus yang memenuhi udara. Luar biasa, evolusi struktur tulisan ini ternyata punya asal-usul yang sama dengan aksara segel kecil dari era Pracin. Awas. Profesor, Anda baik-baik saja. Ada yang tidak beres. Kenapa tubuhku terasa jauh lebih lincah dan kuat dari sebelumnya? Mungkinkah udara di dunia kiamat ini memiliki efek pada tubuh manusia? Gawat, semuanya siaga penuh. Chen Mo dan semua peneliti pergi dulu. Tim 1, tahan posisi tim 2 dan 3, bantu dari sayap. Jangan biarkan si manis ini. Mendekat selangkah pun. Sialan. Sebagai pria dewasa, aku hanya bisa dilindungi oleh orang lain yang mempertaruhkan nyawa. Chen Mo, kamu tidak perlu merasa beban mental apapun. Selama kamu ada di sini, Daxia akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan tanah tandus ini. Pergilah. Sedangkan kami, bahkan jika kami semua berkorban, akan ada jutaan orang lagi yang mengikutimu untuk mencari masa depan Daxia, untuk mencari masa depan umat manusia. Tidak ke depannya, kita semua akan menjadi rekan seperjuangan yang bertarung berdampingan. Aku juga harus menjadi lebih kuat. Lagi pula, saat pertama kali aku ke sini, aku bertahan hidup sendirian selama 3 hari. Aku tahu kebiasaan si manis ini lebih baik dari siapapun. Aku juga bisa melakukan bagianku untuk semuanya. Kapten Zeng, malam akan segera tiba. Zombie-zombie di malam hari ini adalah mimpi buruk yang sebenarnya. Semuanya, dengarkan, segera menuju ke gudang di depan untuk berkumpul kembali, mundur sambil melawan. Kembalilah ke neraka. Lapor, Kapten, jumlah zombie sudah habis, garis pertahanan luar sudah dipasang. Saat ini sudah aman. Semuanya istirahat dan berkumpul di sini. Tiga bulan rasi bintangnya sama sekali bukan milik bumi. Tempat ini adalah alam semesta yang benar-benar asing. Laporan tim peneliti struktur fisiologis zombie-zombie ini identik dengan manusia. Ini artinya sebuah peradaban asing pernah mengikuti jalur evolusi yang sama dengan kita, tapi sekarang seluruh dunia telah menjadi reruntuhan. Kapten Zeng, setelah kita teleportasi balik kali ini, aku minta untuk berlatih bersama kalian. Di tanah tandus ini, aku tidak bisa jadi beban selamanya. Tentu saja boleh. Kalau kamu mau belajar, aku akan melatihmu secara pribadi. Tapi Chen Mo, nyawamu adalah perintah tertinggi. Hanya jika kamu ada di sini, barulah Daxia punya masa depan. Kapten, menurut apa yang dikatakan Chen Mo, sejak malam tiba, tingkat aktivitas zombie-zombie ini jelas meningkat lebih dari 2 kali lipat. Di blok yang berjarak 1 km, ukuran yang tidak normal, zombie raksasa telah muncul. Mereka menuju ke arah kita. Ini adalah gerombolan zombie yang hanya muncul di malam hari. Mereka 10 kali lebih ganas daripada yang di siang hari. Mutan raksasa itu bisa mengunci sumber panas dari jarak 1 km lebih. Mereka pasti datang untuk kita.
Sial, jarak dari zombie raksasa itu ke posisi kita sekarang cuma 800 meter. Chenmo, karena kamu pernah melihat kawanan zombie malam sebelumnya, bagaimana caramu bersembunyi dari mereka sendirian? Aku sudah mengamati bahwa zombie malam melacak makhluk hidup lewat tanda panas. Jadi aku melumuri tubuhku dengan lumpur untuk menutupi panas tubuhku dan berendam di air semalaman. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari tempat yang bisa menghalangi tanda panas. Segera lakukan pemindaian medan triade, cari terowongan bawah tanah yang tersedia. Kapten Zhang, hasil pemindaian menunjukkan di bawah gudang. Ada sebuah pipa selokan kota yang terbengkalai kedalaman dan strukturnya bisa menyembunyikan tanda panas dan aroma dari para zombie 500 meter ke pintu masuk. Bagus. Semuanya segera kemas persediaan penting. Bersiap evakuasi ke selokan untuk bersembunyi. Chenmo, periksa panel holografikmu. Berapa lama lagi sampai portalnya terbuka kembali? Sisa 3 jam lagi. 3 jam sudah cukup. Selama kita bisa bertahan 3 jam, kita akan pulang. Lapor, Kapten Zheng Tim 1 berhadapan dengan kawanan zombie berkelincahan tinggi. Kami sedang dalam baku tembak. Chenmo, segera evakuasi bersama tim riset keselamatanmu adalah prioritas pasukan khusus akan menahan mereka. Aku sudah melihat cara kalian menembak. Kapten Zheng, percayalah padaku. Saling bahu-membahu. Kita evakuasi bersama, aku tidak akan menjadi beban bagimu. Kapten, zombie malam, beberapa kali lipat lebih tangguh dari zombie siang. Peluru biasa tidak akan menembus tengkorak mereka. Anda harus mendaratkan 2 tembakan di titik yang sama persis. Untuk menembus otaknya, mereka sudah bermutasi. Mengenai monster-monster ini, kelemahan mereka di malam hari, kita tidak tahu apa-apa. Garis pertahanan mulai jebol. Cepatlah, jangan terpaku melawan mereka. Semuanya, segera menuju pintu masuk selokan. Tarik mundur garis pertahanan. Personel garis depan saling lindungi dan evakuasi sekarang. Begitu pintu masuk selokan terbuka, aku ingin semuanya masuk dan terevakuasi dalam 1 menit. Zombie-zombie itu bahkan tidak takut peluru mereka, bahkan menerjang bahan peledak. Kenapa mereka menghindari alat kecantikan? Mereka takut akan itu, frekuensi getarannya. Pendengaran mutasi mereka sangat sensitif terhadap ultrasonik. Kapten Zheng, gunakan pengeras suara ultrasonik daya tinggi atur ke frekuensi tertinggi. Cobalah gunakan ultrasonik melawan monster-monster ini. Lakukan persis apa yang dikatakan Chenmo. Sekarang juga nyalakan semua ultrasonik penguat suaranya. Sekarang atur frekuensi ke maksimal. Berhasil otak mereka, tidak bisa menahan frekuensi ini. Kita menang. Chenmo, kamu jenius, kamu menyelamatkan nyawa semua saudara kita, kamu mencegah adanya korban jiwa. Aku berguna, aku bukan lagi orang lemah yang gampang ditindas. Aku tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi di masa depan, tapi aku tidak boleh menjadi beban bagi para pilar Daxia ini. Semuanya berkumpul, kita pulang. "41 orang masuk. Dan tidak ada satupun yang tertinggal, kalian semua adalah putra-putra terbaik Daxia." Komandan, kami semua kembali dengan selamat. Kalian semua adalah pahlawan Daxia. Laporan awal tim riset menunjukkan bahwa peninggalan peradaban yang dibawa pulang kali ini nilainya tak terhingga. Temui adikmu dulu. Sudah lama sekali, dia pasti sangat merindukanmu. Daxia tidak pernah menelantarkan pahlawannya. Hadiah negara untukmu akan segera tiba. Bagus. Anak itu, Chenmo, data tangan pertama yang dia bawa pulang, telah memajukan pohon teknologi Daxia setidaknya 50 tahun. Yu Chenmo mempercayai Daxia tanpa syarat.
Dan Daxia tidak boleh mengecewakannya, tentu saja Komando Tinggi Pusat telah mengeluarkan persetujuan dalam semalam. Chenmo adalah harta karun nasional Daxia. Ia adalah pedang pamungkas Daxia untuk menaklukkan Multiverse. Kapten Zheng, saya perintahkan Anda untuk membawa medali ini dan surat pujian pusat dan menyerahkannya langsung kepada Chenmo. Kami akan menemanimu. Semua anggota tim targetkan rumah sakit pertama kota, siapkan senjata helikopter bersenjata. Segera lepas landas untuk memberikan hadiah Daxia kepada dewa perang kita. Menangis saja kerjamu. Kau dan orang tuamu yang sudah mati itu hanya membawa sial saja. Kau dan kakakmu seperti sepasang parasit menumpang hidup pada kami. Sekarang saatnya bagimu untuk menunjukkan kegunaanmu. Yueru, kau harus belajar berterima kasih. Tuan Muda Huang tertarik padamu. Itu keberuntungan luar biasa. Yang kau dapatkan, jangan jadi orang yang tidak tahu untung. Paman, Bibi, aku baru 18 tahun, aku tidak mau jadi simpanan orang. Apa salahnya jadi simpanan? Tuan Muda Huang, sekuat kepala wilayah. Dia menguasai setengah Daxia. Dia putra tunggal Huang Daoyuan. Dia mau orang sepertimu, gadis penyakitan yang hampir mati, kau harusnya sangat bersyukur. Cukup tidur dengan Tuan Muda Huang beberapa kali. Sebagai ganti mahar 3 juta. Dan aku bisa bergabung di tempat ayahnya. Komite Sumber Daya Strategis sebagai manajer umum. Kau tidak punya pilihan selain menyetujui kesepakatan ini. Lepaskan aku tidak mau pergi, kakakku pasti akan kembali untuk menyelamatkanku. Memangnya kakakmu itu siapa? Terus kenapa kalau dia kembali di Daxia? Ayah Tuan Muda Huang adalah hukum. Kakakmu tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Hanya dengan 1 jari, Tuan Muda Huang bisa membunuhnya. Lepaskan aku, tolong aku, Kak. Yueru, kakakmu sudah kembali. Sayang, apa yang kalian lakukan pada adikku? Jangan takut, Dik, kakak ada di sini. Kecepatan tendangan itu dan daya ledaknya. Setidaknya 3 kali lipat dari biasanya. Mungkinkah setelah melewati gerbang bintang tubuhku mengalami mutasi? Jika memang begitu, aku harus melaporkan ini ke atasan. Chenmo, Berani-beraninya kau menendangku. Chenmo, apa kau sudah gila? Chenshu itu sepupumu dan tangan kanan Tuan Muda Huang. Kau memukul anakku, kau tamat di mata Tuan Muda Huang, kau cuma sampah masyarakat berandalan. Tuan Chen, orang-orang kami melihat Anda sedang dalam bahaya. Perlukah kami turun tangan? Negara sudah melakukan cukup banyak untukku. Ini urusan pribadi. Tidak perlu menyia-nyiakan sumber daya negara, itu tidak pantas. Tuan Muda Huang punya 200 anak buah. Mereka masing-masing meludah sekali saja, sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Mencoba menyewa aktor untuk sok jagoan lalu kabur. sudah terlambat. Kak, tolong pergi saja, jangan khawatirkan aku. Paling buruk, aku akan menyerahkan diriku kepada Tuan Muda Huang itu, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Yueru, jangan takut. Sudah kubilang tidak ada yang akan menyentuhmu hari ini. Dasar bocah, Padahal kau tahu siapa aku. kau masih berani memukulku. Tangan ini yang kau gunakan untuk menyentuh adikku, kan? Sekarang, kau tidak akan membutuhkannya lagi. Tanganku. Suksu itu sepupumu, tega-teganya kau menghancurkan tangannya. Kalian menggelapkan uang pensiun orang tuaku dan menyiksa adikku. Dulu aku tidak berdaya, tapi mulai hari ini, aku akan melunasi hutang ini padamu selangkah demi selangkah. Chenmo, Jangan pikir hanya karena sekarang kau bisa berkelahi, kau bisa melawan Tuan Muda Huang. aku akan memanggil Tuan Muda Huang untuk membawa anak buahnya ke sini sekarang. Tuan Muda Huang, tolong aku. Berandalan Chenmo itu kembali. Dan dia membuat tanganku cacat. Siapa orang sombong bodoh itu yang berani memukul anjingku? Kau harus lihat siapa pemiliknya sebelum memukul anjingnya. Jadi kau sampah yang mengincar adikku jika kau berani ke sini sekarang. Aku akan membuatmu cacat juga. 1 menit, dasar bocah ingusan, tetaplah di sana, tunggu saja pembalasanku. Bodoh buta mana yang tadi bilang mau membuatku cacat?
Tuan Muda Huang ini kakak kesayangan aku itu, dia bukan cuma mau rebut wanita kamu, tapi dia juga berani bilang bahwa dia bakal hancurin kamu. Kakaknya Chen Yueru, kamu tahu nggak ayahku Huang Daoyuan cuma perlu bicara satu kata untuk bikin seluruh Daxia kacau balau. Kamu pikir kamu itu siapa? Beraninya nantang aku. Huang Fugui, aku nggak peduli siapa ayahmu. Yang aku tahu cuman, kalau kamu berani sentuh adikku, aku bakal habisi nyawamu hari ini. Ayahku setara dengan Yugodong. Dia direktur biro strategis di bawah kepala He Xinyao. Cuma dengan satu kata, jutaan orang bakal pertaruhin nyawa buat dia. Kamu pikir kamu pantas ambil nyawaku? Kalian kasih dia pelajaran. Pas banget buat pakai kalian para sayang, buat uji kemampuanku, mau lihat setelah melewati portal itu, apa yang sebenarnya terjadi sama tubuhku, dan seberapa banyak mutasinya. Tuan Muda Huang, menurutku patahin saja kedua kakinya biar dia bisa lihat kita setiap hari saat kita menyiksa adiknya. Patahin kakinya mah nggak ada apa-apanya. Itu terlalu enak buat dia. Hancurin kemaluannya buatku. Aku mau dia hidup sisa umurnya sebagai kasih. Kakak awas. Kok dia bisa jago berantem begini? Kakak, kenapa kakak bisa jadi sangat kuat sekarang? Aku benar-benar terpengaruh oleh portal itu. Dan udara kiamat itu, kekuatan dan kecepatanku, sudah melampaui batas manusia biasa. Lain kali aku pasti nggak akan jadi beban. Buat Kapten Zheng dan yang lainnya lagi, sudah aku bilang, aku bakal habisi nyawamu hari ini. Tuan Muda Huang adalah kebanggaan Direktur Huang. Kalau kamu sentuh sehelai rambutnya saja, kamu bakal mati mengenaskan tanpa tempat penguburan. Chenmo, terus kenapa kalau kamu jago berantem? Apa kamu bisa tetap terjaga 24 jam sehari buat lindungi adikmu? Selama sisa hidupmu, ayahku dan aku menguasai Daxia dengan tangan besi. Begitu kamu tinggalkan Chen Yueru semenit saja, aku bisa suruh orang bunuh dia seketika. Ayahmu memang kuat. Mungkin aku nggak bisa lawan dia, tapi kalau kamu sentuh adikku, aku bakal tebas siapapun yang menghalangiku, bahkan Tuhan sekalipun. Kejantananku. Tuan Muda Huang, bertahanlah. Ayah-ayah harus menuntut keadilan untukku. Kejantananku dihancurkan oleh berandal kecil. Di Daxia, siapa yang berani menyentuh anak angkatku, putra Huang Daoyuan? Itu bocah bernama Chenmo, hanya sampah yang pantas diinjak. Aku akan mencabik-cabiknya. Chenmo, nama itu kenapa terdengar tidak asing? Apa kau kenal berandal ini? Tidak peduli siapa dia, karena dia berani menyentuh putraku. Akan kubuat hidupnya seperti neraka. Dia akan memohon untuk mati. Aku akan sampai dalam 5 menit. Chenmo, ayahku sedang kemari membawa orang-orangnya. Kau pasti tidak akan bisa keluar dari rumah sakit ini hari ini. Baiklah, kalaupun aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Sebelum ketua itu, atau siapapun itu, sampai di sini, bukankah kita harus membereskan hutang keluarga kita sekali untuk selamanya? Aku ini pamanmu. Jika kau berani menyentuh orang yang lebih tua, langit akan menghukummu. Kau menelan uang pensiun orang tuaku, mencuri rumah mereka, dan menyiksa Yueru dan aku. Apa saat itu kau tidak takut pada hukuman langit? Hari ini kembalikan uang dan rumah itu. Dan kemudian berlutut dan minta maaf pada adikku. Jika kurang satu hal saja, akan kupatahkan kaki sialanmu itu. Kau sudah mau mati tapi masih saja bicara soal hutang. Dalam 5 menit aku sendiri yang akan, inci demi inci, menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Direktur Huang, hampir sampai kau pikir dengan sedikit kemampuan bisa menantang otoritas Daxia. Jangan takut, Yueru, makanlah jeruk ini. Aku pilihkan yang paling manis untukmu. Kak, kau harus lari. Itu Huang Daoyuan, seseorang yang hanya bisa kita lihat di TV, pria dengan kekuasaan luar biasa. Bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Yueru, bahkan dewa sekalipun tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia.
Fugui. Ayah, akhirnya ayah datang. Hidupku hancur total, aku ingin seluruh keluarganya mati. Yueru, jangan takut, ada aku di sini. Dasar berandalan tidak tahu diri, kau hanya semut kecil yang tak berarti kau sudah membuat anakku cacat. Benar, aku yang melakukannya. Dia mencoba menyentuh adikku, jadi aku hancurkan kejantanannya. Itu setimpal. Beraninya kau melukai putra Huang Daoyuan. Itu sama saja mengguncang fondasi Daxia, segera dakwa dia dengan pengkhianatan. Tangkap penjahat ini dan eksekusi dia di tempat. Jika dia melawan, bunuh dia tanpa ragu. Baik, Pak. Tidak, tolong lepaskan kakakku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Huang Daoyuan, aku tahu hanya dengan satu kata kau bisa menentukan hidup atau matiku, tapi jika aku mati, aku jamin bahwa kau dan putramu pasti akan ikut terkubur bersamaku. Tanpa masyarakat sepertimu ingin menyeretku mati bersamamu. Bukan hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan mencapmu dengan tuduhan kriminal yang paling memalukan agar namamu terpaku pada Daxia, pilar rasa malu sejarah. Chen Mo, kau pecundang yang menyedihkan, lihatlah dirimu sekarang Direktur Huang. Tembak dia sekarang. Benar sekali. Penjahat seperti ini tidak pantas hidup di dunia ini. Kematiannya bukan kerugian bagi siapapun. Siap bidik. Huang Daoyuan. Berhenti di situ. Huang Daoyuan, apa kau sudah gila? Beraninya kau menyentuh pahlawan Daxia demi seorang berandalan rendahan, kau berani menodongkan pistol padaku. Dia menghancurkan masa depan putraku sepenuhnya. Aku ingin dia mati, itu omong kosong. Tanpa dia, Daxia bahkan tidak akan punya masa depan. Jika ada yang menyentuh sehelai rambut Chen Mo saja, mereka akan ditembak di tempat. Jika terjadi sesuatu, aku, He Xingyao, akan bertanggung jawab penuh. Kau benar-benar akan memihak hama ini dan sepenuhnya melawanku. Sanggupkah kau menanggung konsekuensi dari memicu konflik internal? Jika kau berani melepaskan satu tembakan saja hari ini, aku, He Xingyao, bersumpah bahwa meskipun aku harus meratakan biro strategis kalian, aku akan mencopot seragammu itu. Direktur Yu dan Komandan He benar-benar akan berperang dengan Direktur Huang. Demi pecundang seperti Chen Mo. Apa sebenarnya yang dilakukan Chen Mo? Direktur Huang, bukankah tadi kau bilang di Daxia ini kaulah hukumnya? Nah, sekarang sepertinya duniamu akan hancur berantakan. Yu Guodong, He Xingyao, aku, Huang Daoyuan, tidak takut padamu. Kita berdua termasuk dalam jajaran petinggi Daxia, kita setara. Apa hakmu menodongkan pistol padaku? Huang Daoyuan berhenti berlagak hebat. Seekor semut telah memutus garis keturunanku. Aku ingin dia mati, dan dia pasti akan mati. Bahkan jika dewa sendiri yang datang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Camkan kata-kataku. Huang Daoyuan, Chen Mo telah memberikan kontribusi yang tak terhingga bagi negara jika engkau membunuhnya. Kau menghancurkan fondasi Daxia itu sendiri. Kau pikir aku anak kecil yang mudah dibodohi hari ini? Bahkan jika kau membawa surat pengampunan dari komando pusat, dia tetap akan mati. Tuan-tuan, tolong berhenti berdebat karena aku. Chen Mo, jangan lakukan itu. Nyawaku tidak seberapa, aku akan mati tanpa penyesalan. Tapi sebelum aku pergi, aku sendiri yang akan mematahkan leher mereka yang berani menghina adikku. Chen Mo, meskipun kau tidak peduli pada dirimu sendiri, pikirkan tentang Daxia dan Yueru. Beri aku waktu 2 menit, aku akan hubungi komando pusat sekarang. Semuanya, dengarkan, lindungi Tuan Chen dengan segala cara. Jika ada yang berani menembak, bunuh mereka di tempat. Guodong, ada apa? Kau mengaktifkan komunikasi terenkripsi level 1. Apakah sesuatu telah terjadi di dunia di balik portal? Lapor, Pak. Semuanya baik-baik saja di balik portal, tapi Huang Daoyuan, direktur strategi, sudah gila. Dia memimpin pasukan untuk membuat Chen Mo dieksekusi di tempat. Apa katamu, putra Huang Daoyuan melecehkan adik Tuan Chen dan dibuat cacat oleh Tuan Chen. Tapi aku tidak bisa mengungkapkan identitas asli Tuan Chen. Mohon petunjuk, Pak. Chen Mo adalah penguasa portal. Dia adalah tulang punggung Daxia. Lindungi Chen Mo dengan segala cara. Jika dia berani macam-macam, akan kukirim seluruh keluarganya langsung ke neraka. Dimengerti, misi akan dilaksanakan. Daoyuan, hari ini akan kutunjukkan padamu siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan. Perintah tertinggi dari pusat Pak Chen adalah pilar Daxia. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Siapapun yang berani akan dituduh berkhianat. Seluruh klan mereka akan dimintai pertanggungjawaban.
Aku, Huang Daoyuan, sudah berada di Daxia bekerja selama puluhan tahun. Apa aku benar-benar kalah dari bocah ingusan semut rakyat jelata ini, Huang Daoyuan? Kau membiarkan bawahanmu memperkaya diri sendiri, dan putramu melakukan hal-hal bejat. Kau pikir pusat tidak tahu. Sekarang kau bahkan berani menyentuh urat nadi Daxia. Kau pasti sudah bosan hidup. Pusat telah mengeluarkan perintah khusus. Eksekusi dulu baru lapor, kemudian Huang Daoyuan, mulai sekarang seluruh jabatanmu dicopot, kau ditahan. Tangkap aku. Aku punya pasukan, siapa yang berani menyentuhku, tembak bunuh bocah kecil ini. Aku yang akan tanggung jawab penuh. Lepaskan aku. Putramu ingin menghancurkanku. Kau ingin aku mati? Sekarang buka matamu dan lihat baik-baik siapa semut yang sebenarnya. Bawa dia pergi. Ayah, selamatkan aku tidak mau mati. Apapun keuntungan yang mereka ambil dari keluargamu, dalam waktu 24 jam, mereka harus memuntahkan semuanya. Kak, aku tidak tahu kalau kau sehebat ini. Ketua sebelum portal berikutnya terpaksa terbuka hanya tersisa 10 jam. Selain itu, aku merasa tubuhku sepertinya ada sedikit perubahan. Shenmo, segera ikut kami ke pangkalan bawah tanah layanan khusus. Kita harus melakukan pemeriksaan seluruh tubuh secara menyeluruh. Kak, aku harus pergi kerja sekarang. Aku akan menemuimu beberapa hari lagi. Mulai sekarang, rumah ini akan menjadi rumah kita. Aku akan selalu menjadi sandaran terkuatmu. Pergilah, Dick. Kamu benar-benar hebat sekarang, aku sangat bangga padamu. Pergilah, Chenmo. Kamerat Chen Yueru akan dirawat oleh tim medis khusus dari Biro Keamanan Nasional. Mulai saat ini juga kamu tidak perlu khawatir lagi. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ketua, hasilnya sudah keluar. Statistik fisik Kamerat Chenmo sudah melampaui manusia biasa sebanyak 10 kali lipat. Itu artinya dia sekarang bisa menembus pelat baja dengan satu pukulan. Dan bergerak cukup cepat untuk menghindari peluru, dia praktis adalah Superman di dunia nyata. Kekuatan ini apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah perubahan ini disebabkan oleh portal itu? Peningkatan fisik adalah hal yang bagus, tapi apakah ada efek pada kondisi mentalnya? Anda bisa tenang, Ketua. Kami baru saja melakukan penilaian gelombang otak dan psikologis yang mendalam terhadap Kamerat Chenmo. Baik itu kesetiaannya pada Gretsia maupun empatinya sebagai manusia, keduanya berada di atas nilai puncak orang biasa. Bagus, nak. Kau benar-benar membuat Daxia bangga. Kau dan Zhengzhe pergi ke tempat latihan khusus. Biar kulihat fisik ini 10 kali lebih kuat dari orang biasa. Apa artinya itu sebenarnya dalam pertempuran sungguhan? Chenmo, apa kau gila? Bagaimana mungkin aku, Zhengzhe, pernah menodongkan pistol ke rekanku sendiri? Kapten Zheng, aku punya 10 kali lipat kecepatan reaksi saraf. Menghindari peluru itu mudah, tembak. Ya. Jangan menahan diri, Kapten Zheng. Aku berjanji padamu, aku bahkan tidak akan terkena satu goresan pun. Maafkan aku, saudara. Terlalu lambat. Seperti siput yang merayap. Ini adalah keajaiban. Jika suatu hari nanti terobosan genetik dipecahkan lebih lanjut, itu bisa sangat meningkatkan kesejahteraan rakyat Daxia. Kerja bagus, Chenmo. Sekarang, kerahkan segalanya untuk menguji kekuatan ledakmu. Anu, Ketua, apa aku menggunakan terlalu banyak tenaga? Saudara, fisikmu gila sekali. Sepertinya kami harus mengandalkanmu, Superman, untuk melindungi kami, pasukan khusus. Chenmo, berdasarkan hasil penelitian tim simulasi, berdasarkan data sebelumnya portal antar bintang yang kamu kendalikan, ukurannya akan membesar seiring jumlah aktivasi yang meningkat. Oleh karena itu, negara telah menyiapkan konvoi mekanis untuk mendampingimu. Bermuatan senjata dan amunisi.
Perbekalan bertahan hidup dan peralatan riset, durasi menetap belum diketahui, kita harus bersiap untuk operasi jangka panjang. Chen Mo dan Zheng Je, terima perintah siap. Komandan target eksplorasi kalian kali ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Di pinggiran dunia zombie, di sana terdapat hal yang paling dibutuhkan Daxia data tentang fusi nuklir terkendali. Begitu kita mendapatkannya, teknologi Daxia akan maju 1 abad lebih awal. Tenang saja, Komandan, misi akan diselesaikan. Semuanya naik ke kendaraan dan berangkat. Perhatian, lokasi portal telah berubah. Semuanya, siapkan senjata dan tetap waspada bentuk formasi pertahanan. Kapten Zheng, kali ini portalnya akan terbuka selama 5 hari. Ini jauh, lebih lama dari dugaanku. Sekarang kita punya cukup waktu untuk menyisir pembangkit nuklir itu secara menyeluruh. Bukan hanya untuk teknologinya, kita juga bisa mencoba mencari penyintas di dunia ini. Jika kita bisa menjalin kontak, Daxia akan bisa mengungkap kebenaran di balik wabah dunia kiamat ini. Kapten, Zheng Drone sudah menemukan lokasi pembangkit nuklir. Dari posisi kita sekarang jaraknya sekitar 100 km. Tapi di satu-satunya jalan ke sana gerombolan zombie besar sedang berkumpul. Perkiraan kasarnya jumlahnya lebih dari 100.000. Akan sangat sulit untuk menerobos paksa. Kapten Zheng, dalam gerombolan 100.000 itu, pasti ada beberapa dari mereka yang tingginya 5 meter seperti waktu itu zombie raksasa. Bukankah risikonya terlalu tinggi? Chen Mo, waktu itu kita tangan kosong. Tapi kali ini kita membawa seluruh gudang senjata Daxia ini cukup untuk meratakan tanah tandus ini 3 kali lipat. Konvoi, perhatian! Target tepat di depan gerombolan zombie terdekat maju dengan kecepatan penuh. Aku akan biarkan saudara Chen Mo melihatnya sendiri bahwa kebenaran hanya ada dalam jangkauan meriam kita. Saat pertama kali aku terdampar di sini, aku seperti anjing gelandangan. Sekarang aku malah punya waktu luang untuk menikmati pemandangan gerombolan zombie. Dengan dukungan negara di belakangku, aku merasa sangat tenang. Apa serunya cuma menonton Chen Mo mau coba menembak sendiri? Hancurkan gerombolan itu dengan peluncur roket biar tahu rasanya. Apa aku bisa? Aku bahkan belum pernah pegang senapan di tempat latihan menembak sekalipun. Jangan-jangan aku malah meledakkan orang-orang kita sendiri. Tenang saja, teknologi militer Daxia sudah lama membuat senjata berat menjadi sangat cerdas, bahkan pemula sekalipun bisa menguasainya dengan cepat dan menembak tepat sasaran. Aku mau coba menembakkan roket dan senjata berat adalah impian yang membara bagi setiap orang di Daxia. Rasakan kemurkaan Daxia. Inilah kekuatan dari satu roket panggul sindrom. Kekurangan daya tembak Daxia. Seberapa parahkah itu sebenarnya? Ini adalah milik Daxia kami, kekuatan militer tercanggih. Begitu gerbang antar bintang semakin membesar, formasi tank berat dan kendaraan rudal masuk, jangankan 100.000 zombie, kita bisa melibas seluruh dunia zombie. Hebat sekali. Ini benar-benar serangan lintas dimensi terlahir di Daxia. Dengan negara sekuat itu di belakang kita, benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidupku. Perhatian untuk semua konvoi, terus maju. Jika kalian bertemu lagi dengan gerombolan zombie buta ini, tidak perlu minta perintah, libas saja mereka. Kekuatan ini adalah besi, kekuatan ini adalah baja, lebih keras dari besi, lebih kuat dari baja. Di tanah tandus ini tak ada seorang pun yang pernah bisa lari dari genggamanku. Markas sedang kekurangan daging. 5 orang dalam satu kendaraan. Itu cukup untuk persediaan kita sementara daging segar. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali aku memakannya. Semua unit tetap waspada, sepertinya ada makhluk hidup di depan. Target dikonfirmasi, mereka adalah manusia hidup yang belum bermutasi. Semua unit, posisi bertahan. Kalian yang di depan, dengarkan, segera berhenti memasuki wilayah kami, atau kalian akan diserang. Profesor Suyan bahkan menguasai bahasa dunia zombie ini. Profesor Su memiliki 20 gelar doktor, dia jenius tingkat nasional. Bahasa ini baginya hanyalah perkara mudah. Siapa mereka? Sudah 50 tahun sejak kiamat, bagaimana mungkin masih ada militer seformal itu? Mungkinkah Kekaisaran Singhai bangkit kembali? Jangan tembak, aku penyintas dari pangkalan Starfire Shufei. Aku diburu oleh para preman dari lembah penjahat, aku mohon bantuan kalian.
Kami dari pangkalan lembah penjahat penyintas ini mangsa kami. Ada aturan di dunia kami, jadi aku minta kalian semua jangan ikut campur urusan kami. Orang-orang ini ternyata punya begitu banyak orang dan senjata. Jika kita bisa mengambil semua peralatan mereka untuk kita sendiri, lembah penjahat bisa menjadi pangkalan penyintas terbesar. Kami adalah pasukan yang hidup terasing di dalam lembah. Selama bertahun-tahun kami tidak terkena dampak kiamat. Sekarang kami ingin mencari beberapa pasokan. Bisakah kalian membawa kami ke pangkalan penyintas? Kami bisa bertukar pasokan dengan kalian. Tentu saja lembah penjahat adalah pangkalan penyintas terbesar. Namun, kalian semua harus menyerahkan sampah-sampah ini kepada kami. Tidak, kalian benar-benar tidak boleh pergi ke lembah penjahat. Mereka semua kanibal. Di tanah tandus ini hanya pangkalan Starfire satu-satunya pangkalan yang tidak memakan orang. Kau benar-benar cari mati. Aku akan membantaimu sekarang juga. Memakan orang. Jika engkau melangkah satu langkah lagi, coba saja kalau berani. Petugas ini semua cuma salah paham. Kami semua adalah penyintas baik-baik. Jangan dengarkan dia. Dia sedang mencoba mengadu domba manusia yang mengonsumsi daging sesamanya selama bertahun-tahun. Akan memiliki mata merah darah dan mental yang tidak stabil. Yang paling penting, tubuh mereka akan mengeluarkan bau daging busuk. Orang-orang dari pangkalan Spark tidak berbohong. Orang-orang ini adalah kanibal. Sudah 50 tahun sejak kiamat, monster ada di mana-mana untuk tetap hidup. Apa salahnya makan beberapa suap daging? Apa salahku? Kesalahanmu adalah kau tidak lagi layak menjadi manusia. Buka tembakan tembak mati. Bahkan di masa kiamat, manusia harus mempertahankan batasan moral terakhir peradaban. Jika kita memakan sesama kita dengan zombie dan binatang buas, apa bedanya? Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Pak Petugas. Jika bukan karena Anda, hari ini aku pasti sudah menjadi daging di dalam kuali mereka. Penyelamat, bolehkah aku memohon kepada Anda untuk menukar beberapa pasokan dengan pangkalan kami? Meskipun itu hanya pasta nutrisi yang sudah kedaluarsa, di pangkalan ada banyak orang tua dan lemah, mereka benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kapten Zeng, bagaimana menurut Anda? Mengapa kita tidak berikan saja mereka beberapa pasokan dasar? Gunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan para penyintas di sini. Mengingat kondisi fisik mereka dan peralatan yang primitif, bahkan jika kita memberikan pasokan secara gratis bagi pasukan lapis baja Gretsia kita, mereka sama sekali bukan ancaman. Aku setuju. Anggap saja pasokan ini hadiah untuk kalian. Kami masih punya misi yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan mampir ke markas kalian. Aku harap saat kita bertemu lagi nanti kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sudah 50 tahun sejak kiamat terjadi, tatanan manusia sudah lama hancur. Mereka sangat kuat, tapi mereka tidak menindas yang lemah. Mereka masih memegang teguh prinsip. Melihat mereka membuatku merasa hari ini akhirnya aku hidup layaknya manusia lagi. Aku sudah mengirimkan drone siluman mini untuk mengikuti mereka. Kapten Zeng, apa Anda ingin menyelidiki markas mereka? Di era yang kejam ini, yang lemah adalah satu-satunya tolak ukur sejati dari prinsip seseorang. Aku harus melihatnya sendiri, apakah markas Spark benar-benar melindungi lansia dan anak-anak kebaikan hati Daxia tidak akan diberikan kepada orang yang tidak tahu budi. Tepat sekali. Jika mereka tadi cuman berakting, mereka akan berakhir sama seperti lembah penjahat. Hanya mereka yang tetap memiliki sisi kemanusiaan, yang layak mendapatkan pertolongan dan keselamatan dari Daxia. Kapten Radar menunjukkan PLTN yang menjadi target hanya 1 kilometer di depan. Kita sudah sampai di tujuan. Semuanya, siapkan perlengkapan berat. Masa depan Daxia ada tepat di depan mata. Tuan-tuan mata-mata Kekaisaran Sakura di Daxia Huang Daoyuan. Telah ditangkap oleh Biro Keamanan Nasional Daxia, tapi sebelum tertangkap, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengirimkan sebuah informasi intelijen rahasia. Daxia telah menyembunyikannya dari seluruh negara lain di dunia. Mereka telah menguasai semacam kekuatan mengerikan dari dunia lain. Mereka sedang mengembangkan teknologi secara gila-gilaan dan agresif. Huang Daoyuan hanya berhasil mengetahui permukaannya saja, tapi Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh teknologi manusia. Benda suci seperti ini. harus berada di tangan Kekaisaran Sakura kita yang agung.
Daxia sudah terlalu lama merasa puas diri. Mata-mata tingkat tinggi kita di Daxia sudah lama menyusup ke setiap aspek masyarakat mereka, sampai-sampai mereka sendiri tidak bisa lagi membedakan siapa warga negara Daxia dan siapa pejuang dari Kekaisaran Sakura kita yang agung. Saya usulkan agar kita segera membangunkan ninja tingkat tinggi dengan kode nama Aoki untuk menyusup ke pangkalan operasi khusus Nandu. Dengan segala cara untuk menggali semua informasi internal terkait portal ini, kami akan lakukan sesuai saran Anda. Namun kita harus merahasiakan ini rapat-rapat dari Amerika Serikat dan kekuatan Kekaisaran Inggris. Jika mereka sampai tahu keajaiban yang bisa mengubah tatanan global ini, itu pasti tidak akan menjadi milik Kekaisaran Sakura kita yang agung hahaha. Selama kita selangkah lebih maju dan merebut portal itu, Amerika Serikat dan Kekaisaran Inggris, semuanya harus berlutut di bawah kaki Kekaisaran Sakura kita yang agung. Yueru, sel-sel kanker tulang sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Maafin saya dengan teknologi medis saat ini. Kami hanya bisa membuatmu bertahan hidup selama 10 hari terakhir. Terima kasih, dokter. Dokter sudah melakukan yang terbaik untukku. Ini sudah takdirku. Aku bisa menerimanya, asalkan kakakku bisa hidup dengan baik. Aku sudah puas. Yueru. Sebenarnya Ketua Yu sudah bicara denganku kemarin. Mereka punya sebuah rencana pengobatan yang baru dikembangkan, yang mungkin bisa menyelamatkanmu. Tingkat keberhasilan metode ini hanya 1%. Jika kamu berhasil melewatinya, kamu akan berubah sepenuhnya. Tapi jika gagal, kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Ketua Yu bilang pilihan ada di tanganmu. Terserah padamu jika ingin mencobanya. Demi aku, kakakku sudah mempertaruhkan segalanya. Aku tidak ingin menjadi beban baginya lagi. Dokter bisa antar aku menemui Ketua Yu. Kenapa Yueru tidak ada di kamarnya? Istirahatlah, jika butuh sesuatu, bilang saja pada Paman Yu. Ketua Yu. Dokter bilang, waktuku tinggal 10 hari lagi. Kecuali jika aku menggunakan yang dia katakan pengobatan hidup dan mati itu, ketua aku ingin tahu apa sebenarnya itu. Itu adalah obat genetik yang kakakmu pertaruhkan nyawanya untuk membawanya kembali. Begitu kamu meminumnya, seluruh rantai genetikmu akan hancur lalu tersusun kembali. Jika kamu selamat, kamu akan lebih kuat dari orang biasa manapun. Tapi eksperimen ini sangat menyakitkan. Saat ini baru saja diujikan pada tikus dari 100 subjek, hanya 1 yang selamat. Sejak aku masih kecil, aku selalu saja menjadi beban bagi kakakku. Jika ada kesempatan agar aku tidak lagi menyusahkannya, atau bahkan bisa bertarung di sisinya, aku rela melakukannya, Ketua Yu. Tolong izinkan aku menggunakan serum genetik itu. Jika gagal, kamu akan mati seketika, bahkan tidak ada kesempatan untuk menyelamatkanmu. Apa kamu sudah yakin? Sudah, aku tidak ingin saat kakakku kembali dari misinya membuka pintu bangsal ini, dan hanya menemukan mayatku. Karena cepat atau lambat aku akan mati juga. Lebih baik aku bertaruh saja. Bagus, seorang putri Daxia. Kamu punya keberanian, akan segera aku atur untukmu. Tarik napas dalam-dalam. Yueru, sekarang aku akan mulai menyuntikkan serum genetiknya. Ketua, serum telah disuntikan sepenuhnya mulai dari sini. Semuanya tergantung pada kekuatan tekadnya sendiri. Aku mengerti. Tingkat radiasi di sini ada yang agak beres. Dibandingkan lingkungan sejauh 1 kilometer, setidaknya puluhan kali lipat lebih tinggi. Kapten Zeng, Chenmo reaktor pembangkit nuklir ini masih beroperasi. Setelah 50 tahun kiamat berlalu, tanpa ada pemeliharaan. Bahan bakar nuklirnya harusnya sudah lama habis atau sudah meleleh, bagaimana mungkin masih berfungsi? Entah,
Dunia zombie ini tingkat teknologinya jauh melampaui imajinasi Daxia, atau ada sesuatu yang di luar nalar menjaganya tetap menyala. Sumber energinya ketemu ada di bagian terdalam tempat ini. Kita harus hati-hati, semakin dekat kita ke sumber energi, semakin banyak objek tak dikenal yang kurasakan. Semua unit, siaga tempur penuh. Bentuk formasi taktis maju. Tunggu, ada sesuatu yang mendekat. Astaga, makhluk apa ini sebenarnya? Penyembur api, bakar semuanya. Kapten Zeng kita nggak bisa terus membakar mereka seperti ini. Ada induk yang mengendalikan mereka. Posisinya di lantai bawah tanah kedua. Bunuh dia, maka kawanan ini akan berhenti selamanya. Regu 1, Regu 2, gunakan granat termit jaga lorong dan berikan perlindungan Chenmo. Serbu ke bawah bersamaku. Ayo hancurkan sarangnya. Inilah induknya. Benar-benar menjijikan. Serangan penuh, ledakan sampai hancur lebur. Itu intinya, aku harus menghancurkannya. Kalau tidak, semuanya tidak akan pernah bisa keluar dari neraka ini. Kerja bagus, Chenmo. Hanya prosedur standar ayo jalan, Kapten Zeng ini cuman pemanasan rahasia yang sebenarnya menunggu kita di bawah sana. Struktur sel makhluk ini benar-benar keajaiban evolusi biologis. Kapten Zeng, Chenmo, ia benar-benar melahap radiasi nuklir. Memakan radiasi nuklir, dunia bak neraka ini berapa banyak lagi monster yang bersembunyi di sini. Chenmo, apa yang ada di balik pintu itu, apa yang kau rasakan? Buka ah. Ya Tuhan. Ya ampun. Hanya dengan 2 batu ini, energi yang terkandung di dalamnya setara dengan total output dari seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir, semua anggota tim siaga tempur tingkat 1. Ini adalah harta karun nasional. Ini adalah milik seluruh bangsa rahasia tingkat tinggi. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sang terpilih, pemindaian sistem lengkap sedang berlangsung. Pemindaian berhasil. Sumber energi, tingkat tinggi terdeteksi. Mencoba penyerapan aktif. Peringatan, proses penyerapan energi. Bersifat wajib dan tidak dapat dibatalkan, tingkat keberhasilan tidak diketahui. Kegagalan akan mengakibatkan tubuh meledak. Sejak portal itu terbangun, ini adalah pertama kalinya ia berkomunikasi denganku secara proaktif. Ia sedang membimbingku. Chenmo, mundur zat berenergi tinggi yang tidak dikenal. Kontak langsung akan menyebabkan keruntuhan genetik dan kematian seketika. Kita harus menunggu tenaga profesional wadah anti radiasi. Kapten Zeng, aku baru saja menerima pesan dari portal. Isinya memberitahuku bahwa aku bisa menyerap energi dari kedua biji ini. Apa portal itu benar-benar bisa berkomunikasi? Kita harus melaporkan perubahan ini kepada ketua saat kita kembali perkembangan ini. Tapi kamu adalah harta nasional Daxia. Kamu tidak boleh mengambil risiko ini sendirian. Kapten Zeng, ini baru dunia pertama jika di balik portal berikutnya ada kultivator yang bisa terbang dan berpindah tempat. Kita tidak bisa mengorbankan nyawa saudara-saudara kita begitu saja. Aku ingin menjadi pilar kekuatan sejati Daxia untuk memastikan semua orang tetap aman dari bahaya. Chenmo, bocah, kalau kamu berani mati di sini, aku akan tetap menghantuimu. Bahkan jika aku jadi hantu, hati-hati. Jangan khawatir, Kapten Zeng kita masih harus berjuang berdampingan dan melihat bintang serta lautan bersama-sama. Rasanya sakit sekali aku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chenmo, bertahanlah sialah. Kau pikir rasa sakit ini bisa membunuhku? Rakyat Daxia tidak akan pernah tunduk.
Chenmo, bagaimana perasaanmu? Apa kamu masih mengenaliku? Aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Kapten Zhang kedua biji ini tampaknya persis seperti di novel fantasi. Memiliki energi yang tidak dikenal, aku bisa merasakannya berputar di dalam dantianku. Luar biasa, Chenmo. Sel-sel di tubuhmu sedang membelah dan beregenerasi dengan kecepatan di luar nalar. Bahkan di dalam meridianmu ada energi yang mengalir. Mungkinkah kedua biji kini mengubah manusia menjadi tubuh kultivasi? Chenmo, begitu kita kembali ke Great Xia, aku akan mengaturnya untukmu. Pemeriksaan fisik menyeluruh energi, tak dikenal yang kau serap, sangat mungkin akan secara langsung menjungkir balikan pemahaman Great Xia tentang biologi dan fisika. Tidak masalah, Dr. Su. Hidupku milik negara bahkan jika aku dibedah untuk penelitian. Selama itu bermanfaat bagi Great Xia. Aku tidak akan berkedip sedikit pun. Semuanya rapikan perlengkapan kalian. Berangkat terus maju ke tingkat paling bawah untuk mencari teknologi fusi nuklir. Siap, Pak. Kapten Zhang, lihat. Apa yang terlukis di mural ini sepertinya ini adalah peradaban masa lalu dunia ini. Jadi pendahulu tanah tandus ini terdiri dari ratusan faksi berbeda membentuk sebuah konglomerat untuk membangun ketertiban. Mereka sebenarnya dulu pernah semegah ini. Ternyata virus zombie itu yang menghancurkan dunia ini. Diciptakan oleh sindikat elit demi keuntungan tanah dan sumber daya selama perang saudara mereka. Racun yang mereka buat tapi malah lepas kendali. Mereka menuai apa yang mereka tanam, peradaban tanpa warisan budaya. Tak peduli seberapa canggih teknologinya, hanyalah sebuah gedung pencakar langit yang dibangun di atas pasir runtuh hanya karena tiupan angin kecil, tapi ini juga menjadi peringatan berdarah. Hanya teknologi yang berakar pada kesejahteraan rakyat, yang benar-benar bisa dikendalikan Daxia kita, tidak akan pernah mengikuti jejak mereka. Semua unit waspada, ada sesuatu yang datang. Monster apa sebenarnya ini? Tembak hancurkan mereka berkeping-keping. Matilah. Chenmo, kau ini sudah sampai level mana kau sekarang? Kapten Zhang, aku masih orang yang sama kekuatanku. Hanya akan digunakan untuk Daxia bagus. Anak baik semuanya, dengarkan, ikuti Dewa Perang Daxia kita terus maju. Ini reaktor fusi dingin ilmuwan Daxia. Kita menghabiskan seumur hidup mereka menghitung teknologi ini di atas kertas. Ternyata ini benar-benar ada revolusi energi Daxia, ada tepat di depan mata kita. Sepi banget sampai bikin merinding, tempat ini tidak mungkin. Tidak dijaga. Ini jebakan. Semuanya tiarap. Balas tembakan. Kapten Zhang, kalau begini terus kita bakal habis, lindungi aku. Aku akan hancurkan bola energi di tengah itu dan putus aliran listrik mereka. Baiklah, lakukan saja. Tim, dengarkan, fokuskan tembakan, tekan peluncur-peluncur itu di dinding sebelah kiri. Terobos. Terobos. Chenmo, kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Aku tidak apa-apa. Kapten Zhang, intensitas setingkat ini takkan cukup untuk menghentikanku. Unduhan selesai, hanya sedetik sebelum ledakan. Semua data inti untuk teknologi fusi dingin. Tanpa terlewat sedikit pun, kita sudah dapatkan semuanya. Kawan-kawan,
Membawa masa depan Daxia kita semuanya naik ke kendaraan kita pulang. Daxia, takkan pernah mengulangi kesalahanmu. Lapor Pak, misi telah berhasil diselesaikan, semua personel telah kembali dengan selamat. Kalian semua adalah putra-putra pemberani Grazia kita. Kalian kembali hidup-hidup saja sudah cukup. Teknologi fusi dingin data lengkap. Dan arsip kekaisaran Star Ocean tentang runtuhnya peradaban hal-hal ini. Sudah cukup bagi Grazia dalam waktu 3 bulan untuk melibas habis kekuatan barat itu dan memimpin dunia 100 tahun ke depan. Pak, inilah hasil sebenarnya dari perjalanan ini. Kata Dr. Su, ini mungkin berisi rahasia evolusi manusia yang sempurna. Pak, Chenmo menyerap energi dari biji itu belenggu gen manusia telah terbuka sepenuhnya. Jika teknologi ini bisa dipecahkan dan diterapkan pada militer Grazia kita, Mulai sekarang, segala hal mengenai mutasi Chenmo seluruh data ditetapkan sebagai rahasia tingkat 3 Grazia Chenmo. Grazia tidak akan memperlakukanmu seperti tikus percobaan. Tapi perubahan fisikmu tim peneliti harus melakukan pemeriksaan menyeluruh hanya untuk berjaga-jaga. Siap, Pak. Demi Grazia, aku tidak takut. kepadatan tulangmu 20 kali lipat orang biasa. Kekuatan serat otot 30 kali lebih kuat. 2 aliran energi tak dikenal yang saling bertolak belakang ada di dalam dirimu. Chenmo kondisimu saat ini, di zaman kuno mungkin adalah sosok legendaris kultivator abadi pengaduk samudra, seorang kultivator. Jadi maksudnya aku bisa terbang secara teoritis. Selama energi dalammu dikeluarkan dengan cukup kuat, melawan gravitasi sangat mungkin dilakukan. Chenmo, mengenai teleportasi berikutnya, dalam pikiranmu apakah kau merasakan sesuatu yang baru? Ketua, aku merasa dunia zombie portalnya sekarang di bawah kendaliku sepenuhnya. Kapanpun aku mau jalur itu, bisa aku buka atau tutup sesuka hati. Kau yakin? 100%, tidak hanya itu, aku juga merasakan saat portal terbuka lain kali. Apa yang terhubung dengannya akan menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Tempat yang berbeda. Apa maksudmu? Entahlah, bisa jadi dunia bela diri tingkat tinggi, bisa jadi dunia kultivasi, orau, bahkan alam supernatural. Tapi aku punya firasat dunia zombie hanyalah hidangan pembuka bagi Daxia untuk menaklukkan galaksi. Karena kau bisa bebas membuka portal ke dunia zombie. Dunia itu telah menjadi halaman belakang Daxia. Kita bisa terus menambang sumber daya. Revolusi energi dan militer sudah di depan mata. Dia benar. Tapi ini harus dirahasiakan rapat-rapat, tak ada yang boleh membocorkannya sepatah kata pun. Chenmo, beberapa hari terakhir ini, kau sudah terlalu tegang, selanjutnya kau harus pulang dan menemui adikmu gadis itu sangat merindukanmu. Pak Ketua, apa kanker tulang Yueru sudah membaik? Kau akan tahu setelah pulang nanti Daxia kita, takkan pernah membiarkan pahlawannya menderita. Pulanglah dan temui dia, kami sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Pemilik portal terkonfirmasi warga sipil Daxia Chenmo. Militer Daxia perombakan internal tingkat tinggi baru-baru ini. Teknologi energi, teknologi genetik. Teknologi fusi dingin. Semuanya berasal dari dunia di balik pintu itu yang dia bawa kembali. Sialan, kenapa Daxia selalu beruntung hanya seorang bocah, ternyata memegang kekuatan untuk mengatur ulang negara atau bahkan seluruh tatanan dunia. Kekaisaran Sakura Agung kita, jika kita mendapatkan portal ini kita akan menjadi penguasa dunia, lihat ini. Chenmo punya seorang adik perempuan yang merupakan satu-satunya keluarganya bernama Chen Yueru. Menderita penyakit mematikan kanker tulang stadium akhir. Chenmo adalah kuncinya. Dia sangat menyayangi keluarganya, itu adalah kelemahan fatalnya. Selama kita memiliki adik yang sakit-sakitan itu di tangan kita. Maka, dia, portalnya, dan segalanya semua teknologi dunia lain yang dia bawa akan menjadi milik Kekaisaran Sakura Agung kita.
Segera berikan kepada Aoki perintah tertinggi. Dengan segala cara. Kerahkan semua agen tidur di Nandu tangkap Chen Yueru. Kita tidak boleh membiarkan Biro Keamanan Nasional Daxia bereaksi tepat waktu. Obat genetik yang dibawa kakakku, rasanya kayak pakai cheat. Sekarang aku merasa bisa bunuh sapi cuma dengan satu pukulan. Jadi kamu Chen Yueru ikut kami baik-baik. Biar nggak perlu ngerasain sakit. Berani-beraninya menerobos di siang bolong, nyali kalian besar juga ya. Tangkap dia, asal jangan dibunuh. Selama targetnya masih bernapas. Bodoh kata info intel, dia cuma orang lemah yang sekarat. Kekuatan ini bahkan dibanding Jonin kita, malah jauh lebih mengerikan. Maaf ya semuanya, Nona ini baru saja selesai upgrade versi. Sekarang giliranku. Yueru. Kak, kamu sudah pulang. Yueru, penyakitmu. Bukannya kamu dirawat di pangkalan, kok kamu jadi sekuat ini dan sampah-sampah di lantai ini? Siapa sih mereka sebenarnya? Kak, waktu aku hampir mati tadi kepala Yu menyuntikkan obat genetik itu padaku. Aku beruntung bisa selamat dan malah jadi superwoman. Orang-orang ini tiba-tiba menerobos masuk rumah, mencoba menangkapku buat mengancam kamu, jadi aku turun tangan dan menghajar mereka. Negara Sakura. Bagus-bagus sekali. Berani-beraninya mereka menyentuh adikku. Para ninja negeri Sakura ini bukan cuma menerobos masuk ke rumahku, tapi juga tahu soal portal itu dan identitasku. Mereka bahkan tahu persis lokasi Yueru. Huang Daoyuan. Pasti karena si bajingan pengkhianat ini. Saat di rumah sakit, sebelum kita menangkapnya, dia membocorkan intelijennya ke jaringan mata-mata negeri Sakura. Si tua bangka Huang Daoyuan itu sudah beraksi di Daxia bertahun-tahun, menggunakan koneksinya untuk bersekongkol di mana-mana rahasia yang dia pegang. Benar-benar terlalu banyak, tak kusangka bajingan ini benar-benar berkhianat. Negeri Sakura sudah menyusup terlalu dalam ke Daxia dengan setidaknya 1000 musuh yang bersembunyi. Beberapa dari bajingan ini adalah pebisnis, ada yang akademisi, bahkan ada yang menyusup ke lingkaran dalam kita, karena mereka tahu tentang keberadaan portal itu. Demi merebut keajaiban itu, mereka akan melakukan apa saja, dan bahkan akan melancarkan serangan. Kalau begitu kita akan tangkap mata-mata mereka, satu persatu, dan habisi mereka semua buat mereka ketakutan sampai ke tulang. Ini daftar dari Biro Keamanan tentang mata-mata dan pengkhianat negeri Sakura. Tapi kita kekurangan pedang tajam untuk secara diam-diam menjalankan misi pembersihan berskala besar. Biar aku saja. Kamu yakin? Ini pekerjaan kotor yang harus tetap tersembunyi. Sekali kamu terlibat, ini akan jadi pertumpahan darah. Kesalahan fatal mereka adalah menyentuh adik Chenmo dan mencoba mengacaukan Daxia demi keluarga dan negaraku. Apa peduliku meski harus melewati lautan darah? Serum gen itu telah membentuk ulang tubuh Yueru. Dia bukan lagi adik lemah yang butuh perlindungan terus-menerus dariku. Yueru, tunggu sebentar. Aku sudah menerima misi untuk membersihkan Daxia dari semua bajingan negara Sakura itu. Tapi ini berbahaya. Kamu akan menghadapi penjahat nekat. Kak, aku ingin ikut denganmu. Kak, jika mereka berani mendatangiku di rumah, akan kupatahkan leher mereka, aku bisa membantumu. Aku tidak akan jadi beban. Daripada melindunginya seperti bunga di rumah kaca, aku harus membiarkannya merasakan pertempuran sungguhan. Baiklah, aku setuju. Tapi kamu harus janji satu hal. Ikuti perintahku, jangan bertindak gegabah, bisa kamu lakukan itu. Bisa, Kak. Mengirim sinyal selarut ini sangat ingin menunjukkan kesetiaan pada tuanmu di negara Sakura. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk ke kamarku? Kenapa tidak panggil saja Badan Intelijen Sakura untuk menyelamatkanmu? Sialan, bagaimana dia tahu identitas asliku? Apa dia dari Biro Keamanan Daxia? Tidak, dia sendirian bunuh dia sebelum kita mundur, temanku. Kamu pasti salah paham, aku pengusaha yang sah, ada 1 juta uang tunai di sini, ambillah dan bersenang-senanglah. Mau kemana? Kemampuan mediocre begini beraninya menggonggong di tanah Daxia. Kamu bahkan sudah menyiapkan rute pelarian. Sayangnya kamu bertemu denganku. Tuan. Bawa dia kembali ke kepala Yu buat dia bicara baik, Tuan. Melanjutai. Data terbaru Daxia tentang penelitian paduan logam hampir sampai ke tanganku.
Begitu kuserahkan ini, negara Sakura akan memberiku 50 juta dolar yang dijanjikan dan villa itu akan jadi milikku. Siapa yang membiarkanmu masuk ini? Area terlarang, keluar sekarang juga. Jangan galak-galak begitu. Apa kau begitu terburu-buru mengambil hasil penelitian Daxia yang berharga dan mengemasnya untuk tuan-tuanmu di negara Sakura? Omong kosong apa yang kau bicarakan, pergi ke neraka saja kau. Mau ikut aku secara sukarela atau haruskah aku memasukkanmu ke dalam guci abu untuk mengantarmu pergi? Aku ikut, tolong jangan bunuh aku. Biro Keamanan Daxia sudah gila. Titik kontak kita di Nandu dicabut sampai ke akar-akarnya dalam semalam, hancurkan buktinya sekarang. Ambil senjata, mundur lewat pintu belakang. Mundur dasar serangga, apa visa kalian sudah disahkan oleh Raja Neraka? Bakak. Pencar. Mau lari ya? Sudah tanya tinjuku belum? Terlalu lambat. Semoga Daxia membusuk di neraka. Beres semua bro, orang-orang bodoh ini lemah sekali. Ini baru permulaan. Kalian memprovokasi negara yang salah, kalian menyentuh orang yang salah, aku akan membuat seluruh jaringan intelijen negara Sakura jatuh ke dalam keputusasaan total di tanah ini. Direktur, dalam semalam 23 mata-mata elit kita di Nandu dan 6 pos kontak rahasia telah dimusnahkan, tidak ada satupun yang selamat. Bagaimana mungkin Daxia yang remeh itu bisa hanya dalam 1 hari menghancurkan 10 tahun kerja keras kita? Apa mereka mengerahkan tentara? Bukan tentara, cuma 2 orang Chenmo dan adiknya Chen Yueru yang seharusnya sedang sekarat. Bagaimana mungkin manusia punya kekuatan yang tidak masuk akal seperti itu? Mungkinkah dunia di balik portal itu benar-benar bisa mengubah orang jadi dewa? Tapi kalau konfrontasi langsung, kita pasti bukan tandingan Daxia saat ini, karena kita tidak bisa memilikinya sendiri. Mari kita bocorkan berita tentang portal antar bintang milik Chenmo secara anonim kepada Amerika Serikat dan Inggris. Direktur kekuatan Amerika Serikat dan Inggris jauh melampaui kita. Kalau mereka masuk ke portal itu, mereka akan mengambil segalanya. Biarkan mereka bentrok langsung dengan Daxia untuk melemahkan monster Chenmo itu, sementara kita harus mendahului mereka. Segera aktifkan agen tidur tingkat tertinggi kita, hubungi Aoki. Katakan padanya untuk melakukan apapun agar bisa menyelinap ke dunia di balik portal saat portal itu terbuka lagi nanti. Berhenti menyiksaku meskipun jaringan di Nandu sudah hancur. Masih ada seseorang yang bersembunyi di markas kalian. Siapa dia dan apa namanya, apa jabatannya? Dia menerima perintah langsung dari markas pusat di Jepang. Aku hanya tahu nama sandinya. Aoki. Dia dibesarkan dengan budaya dan pendidikan Daxia. Dia tidak bisa dibedakan dari penduduk lokal Daxia manapun. Dengan kata lain, tikus ini sudah tinggal bersama kita siang dan malam dan kita bahkan tidak bisa mengenalinya. Baik, habisi dia. Kita harus membasmi Aoki ini. Kalau tidak, lain kali saat portal terbuka, orang yang seperti bom waktu ini kemungkinan besar akan menyusup masuk. Tapi dia bersembunyi terlalu dalam. Metode penyaringan standar tidak mempan sama sekali padanya. Bagaimana kita menemukannya? Pencarian paksa hanya akan membuatnya waspada dan menyebarkan kepanikan di seluruh pangkalan. Karena kita tidak bisa menemukannya di kegelapan, kita akan membuatnya keluar dengan sendirinya. Maksudmu memancing ular keluar dari sarangnya? Tepat sekali, besok pagi-pagi sekali, di dalam pangkalan, bocorkan berita rahasia. Katakan bahwa portal berikutnya akan terbuka dalam 3 hari. Demi menyelesaikan misi tuannya, dia akan melakukan apapun untuk mendekati area inti. Lalu aku sendiri yang akan menghancurkannya. Kapten Zeng, Pak Chen, kita punya petunjuk. Pekerja logistik ini terlihat selama 3 hari berturut-turut melewati lapangan latihan nomor 3. Liu Yang bergabung dengan logistik 3 tahun lalu, latar belakangnya bersih. Kelihatannya orang yang sederhana, tidak ada yang mencurigakan darinya. Latar belakang bisa dipalsukan, tapi ingatan otot tidak pernah bohong. Perhatikan cara jalannya baik-baik, tumitnya sedikit terangkat, langkahnya tanpa suara. Itu adalah gaya berjalan dari pelatihan menyelinap yang ketat. Dia pasti bukan orang biasa. Itu dia. Apa yang kamu cari?
Jingmo. Kau tertangkap. Yueru, tetaplah di sini dan jaga markas lindungi Daxia untukku. Chenmo, saat kau berangkat ke dunia baru, situasinya belum diketahui, fokuslah pada pengintaian, jangan ambil risiko gegabah. Dunia baru aku datang. Tempat apa ini sebenarnya? Kualitas udaranya bagus sekali, rasanya hampir memabukkan. Berapa lama kita akan di sini? Kali ini hanya 24 jam. Tapi zat yang ada di udara ini sepertinya bukan oksigen. Ini semacam energi tingkat tinggi. Semua unit tetap waspada. Kapten, Tuan Chen, tanda-tanda biologis di sini sangat bertentangan dengan hukum bumi. Drone nomor 3 diserang oleh burung penyembur api dan meleleh menjadi logam cair. Ini persis seperti dunia kultivasi dalam novel. Dan hanya dengan bernapas di dunia ini. Aku merasa tubuhku menjadi beberapa kali lipat lebih ringan. Serangan musuh. Mundur, biar aku yang ngurus. Tubuhku sebenarnya menyerap energi spiritual ini secara otomatis, bahkan membentuk dantian. Mati kau. Mati kau. Chenmo, kekuatan tempurmu telah berevolusi lagi. Lingkungan di sini benar-benar surga bagiku. Kapten Drone 1 menangkap ini. Semuanya ganti ke pakaian cadangan. Bersiaplah memasuki kota dengan menyamar. Mari kita cari tahu seperti apa dunia ini sebenarnya. Kau bocah cilik dari sekte Qingyun berhenti di sana, jadilah wadah untuk pil roh darahku, membantuku mencapai tahap Nasen Soul, adalah berkah yang kau kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Kau peracun tua. Bahkan jika setiap anggota sekte Qingyun mati, kami tidak akan membiarkan kultivator iblis sepertimu bertindak sesuka hati. Ini benar-benar dunia kultivasi terbang dengan pedang. Inilah yang selalu diimpikan oleh setiap orang Tiongkok. Ini kesempatan kita untuk berhubungan dengan kekuatan lokal dan tentu saja menyusup ke dalam barisan mereka. Si tua aneh berjubah hitam itu sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Mari kita gunakan dia untuk menguji seberapa hebat kekuatan tempurku. Ini kesempatan sempurna untuk menguji senjata api. Terhadap para kultivator ini, aku ingin melihat apakah mantranya yang lebih kuat atau teknologi kita yang lebih kejam. Jika satu tembakan tidak cukup, beri dia 2. Mati saja kau. Tanpa fluktuasi energi spiritual, kau pikir besi fana bisa menembus baja iblis pelindungku bagaikan semut menggoyang pohon. Tidak, harta karun aneh apa ini? Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Membunuh kultivator iblis tahap Nasen Soul dalam satu serangan. Bolehkah saya bertanya Master Sekte Abadi tersembunyi mana yang telah turun? Kami dari sekte tersembunyi Daxia. Kami sudah bertahun-tahun tidak muncul di dunia. Hari ini kami kebetulan turun untuk berlatih, hanya membasmi iblis dan membela keadilan. Jadi Anda sekalian adalah senior dari Sekte Daxia. Saya Li Daozi dari Sekte Qingyun. Jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke Sekte Qingyun untuk beristirahat. Izinkan saya menjamu Anda sekalian. Baiklah. Karena baru memasuki dunia fana, kami memang butuh tempat tinggal. Tunjukkan jalannya.
Mohon maaf atas tempat yang sederhana ini, senior. Inilah Sekte Qingyun. Guru. Daozi. Dan mereka ini adalah Guru, jika bukan karena bantuan para senior dari Sekte Daxia, aku pasti sudah mati di tangan kultivator iblis itu hari ini. Tetua, Anda belum pulih sepenuhnya, tidak perlu sungkan. Sekte Qingyun dibantai oleh klan iblis. Seluruh sekte dimusnahkan, hanya tersisa orang tua, lemah, dan cacat. Sekte ini hanya menyisakan 2 buah spiritual terakhir ini, kuharap Anda tidak meremehkannya, Tuan Penolong. Sungguh keadaan yang tragis jika ini terjadi pada rakyat Daxiaku. Dunia kultivasi ini jauh lebih kejam daripada dunia zombie. Pak Zeng, tempat ini bagus. Kita akan membangun markas di sini. Perhatian semuanya teknisi, siapkan markas modular. Medis periksa kaki tetua. Tuan Chen, konsentrasi udara di sini 100 kali lebih tinggi daripada di luar. Ini benar-benar tempat suci alami untuk kultivasi. Bocah-bocah, jika kalian tidak menyerahkan kitab Kaisar Abadi hari ini, Sekte Qingyun akan benar-benar lenyap dari muka bumi. 800 tahun yang lalu, Sekte Qingyun kalian melahirkan seorang fana tanpa akar spiritual yang justru menggunakan teknik tak berguna untuk naik tingkat dan menjadi Kaisar Abadi takdir yang begitu agung. Berada di tangan kalian bocah-bocah kecil benar-benar menyia-nyiakan anugerah langit. Barusan kau bilang bahkan orang biasa tanpa akar spiritual bisa berkultivasi. Senior Chen, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Kaisar Abadi meninggalkan seni menelan. Langit khusus untuk manusia fana, tanpa akar spiritual, sebuah teknik kultivasi, dibuat khusus untuk manusia fana. Dengan ini, 1,4 miliar rakyat Daxia. Semua orang bisa menjadi seperti naga. Kultivasi nasional untuk semua rakyat Li Daozi. Kau benar-benar sudah jatuh terpuruk. Bahkan semut fana tanpa energi spiritual dibawa naik ke gunung menyingkirlah dari pandanganku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau manusia fana kembali dan beritahu pemimpin sektemu. Mulai hari ini Sekte Qingyun berada di bawah perlindungan Daxia. Jika kau ingin menyentuh mereka, tanya dulu pada tinjuku. Apa mereka setuju? Cuma manusia fana berani-beraninya pakai tenaga kasar. Untuk mematahkan energi pedang muridku, kau cari mati. Tetua, bocah ini tidak punya energi spiritual sedikit pun, tapi kekuatannya luar biasa. Tenaga kasar tetaplah tenaga kasar. Di hadapan ilmu abadi manusia fana hanyalah semut cih. Bentuk formasi. Tangkap manusia-manusia fana yang buta ini, cincang mereka untuk makanan anjing. Pak Zeng, tunjukkan pada udik-udik kultivasi ini, biar mata mereka terbuka. Beri mereka pelajaran apa itu kekuatan tempur modern yang sebenarnya. Tim operasi khusus penembak jitu berat bersiap tembak sesuka hati, biar mereka tahu aturan Daxia. Benda apa itu sebenarnya? Tidak ada fluktuasi spiritual. Bagaimana bisa menembus perisai pelindung? Menggunakan senjata rahasia yang licik untuk mencelakai murid-muridku. Hari ini aku akan mencabut dan memurnikan jiwa kalian. Senior Chen, minggir. Itu milik Master Inti Emas Pedang Terbang Pusaka. Jangan dilawan langsung. Tahap Inti Emas, waktu yang tepat untuk menguji dantianku yang baru terbentuk untuk melihat seberapa kuat kekuatannya. Ini tidak mungkin, kau tidak punya kekuatan spiritual. Bagaimana bisa kau pakai tangan kosong untuk menangkap pedang terbangku? Kau ini manusia atau hantu? Mundur, cepat mundur. Menghancurkan pusaka inti emas dengan tangan kosong. Kekuatan tempur fisik yang luar biasa, setara dengan ahli tingkat Nasen Soul. Cepat pergi ke area terlarang di gunung belakang, keluarkan benda itu. Dermawan, ini adalah milik mendiang Kaisar Seni. Penelan langit keberuntungan tidak butuh akar spiritual. Bahkan manusia biasa pun bisa membangun fondasi keabadian. Hari ini, aku mempercayakannya kepada Sekte Daxia. Aku hanya memohon padamu, Dermawan, untuk memastikan garis keturunan Sekte Qingyun terus berlanjut. Dengan ini, Daxia pasti akan membentuk pasukan kultivator yang tak terkalahkan. Tenang saja, Tuan Selama Daxia. Masih ada warisan Sekte Qingyun tidak akan pernah terputus. Zeng, portalnya akan segera terbuka. Tinggalkan beberapa peti amunisi dan 2 bom udara bahan bakar. Li, ini namanya peluncur roket. Jika orang-orang itu kembali lagi, arahkan ke kerumunan, tarik pelatuknya, dan ledakkan mereka sampai jadi abu. Kami akan kembali dalam beberapa hari. Terima kasih Sekte Daxia atas pusaka ini. Ayo pergi, bawa sampel dan datanya, ayo pulang.
Kak, akhirnya kamu kembali. Kamu makin kuat saja, bocah kamu hampir membuatku sesak napas. Chenmo, bagaimana situasi di dunia di balik portal itu? Para komandan dunia baru ini adalah alam kultivasi. Kita tidak hanya tidak kehilangan satu prajurit pun, tapi kita juga punya cara agar seluruh rakyat kita bisa berkultivasi. Apa katamu? Kultivasi untuk semua orang. Kak, apakah ini seperti teknik kultivasi yang ada di novel-novel para komandan? Saya mengajukan diri untuk membantu memecahkan kode manual ini dan melakukan uji coba pada manusia menjadi pionir bagi negara kita. Komandan Yu Komandan He, tolong segera kumpulkan para ahli teks kuno dan profesor biologi untuk menerjemahkan manual ini. Era kultivasi bagi Daxia akan segera dimulai. Komandan teknik kultivasi dalam slip giok itu sudah berhasil dipecahkan. Kami menamakannya Sutra Manusia Fana. Rangkaian teknik ini tidak membutuhkan akar spiritual yang langka. Seluruh rakyat Daxia, tua maupun muda, bisa menyerap chi ke dalam tubuh mereka. Semua orang bisa mempelajarinya. Apa kamu yakin? Menurut perkiraan konservatif, begitu dipromosikan ke seluruh negeri, dalam waktu 30 tahun, setidaknya setengah dari rakyat Daxia akan mencapai tingkat yang dijelaskan. Dalam teks kuno sebagai tahap pembentukan fondasi, terbang dengan pedang, dan hidup selama 300 tahun. Haha, luar biasa. Saat itu, Daxia akan dipenuhi oleh pendekar pedang abadi. Kita lihat negara mana yang masih berani menunjukkan taringnya pada Daxia. Seumur hidupku ini, aku akan memastikan bendera perang Daxia terpancang di berbagai alam. Namun, kita sedang menghadapi masalah yang kritis. Untuk melatih sutra manusia, Fana, seseorang harus menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Tapi bintang biru adalah planet mati. Sama sekali tidak ada energi spiritual. Apakah impian kultivasi Daxia akan terputus sebelum sempat dimulai? karena bintang biru kekurangan energi spiritual, maka kita akan merebutnya dari dunia kultivasi. Lain kali, demi Daxia, kita akan membawa pulang nadi spiritual yang utuh. Selama Daxia membutuhkannya, bahkan dewa pun tidak bisa menghentikan kita. Mari lakukan demi Daxia. Semua alat berat dan korps teknik dari Komando Teater Timur siap digunakan kapan saja. Tuhan memberkati kekaisaran Sakura besar kita. Daxia sering mengalami kejanggalan akhir-akhir ini dan kekuatan nasionalnya melonjak drastis. Ternyata nadi naga bawah tanah mereka bangkit kembali. Tuan Miyamoto gulungan kuno ilmu hitam ini menyatakan bahwa dengan memasang formasi 9 seruni, kita bisa melahap nadi naga bangsa lain dari jauh dan memutus nasib bangsa mereka. Begitu kita menguras nadi naga Daxia akan dilanda bencana terus-menerus dan hancur dari dalam. Berikan perintahnya. Siapkan 1 ton darah segar sebagai persembahan. Dalam 3 hari formasi 9 seruni harus diaktifkan. Penyelundupan darah dalam skala besar seperti itu jelas tidak normal. Yueru, selagi kamu menangani dekripsi ilmiah dan mengelola jaringan intelijen, apa yang sudah kamu temukan sampai kamu memanggil kami ke sini dengan begitu mendesak? Biro Keamanan mengirim kabar. Negara Sakura telah menemukan manual rahasia ilmu gaib yang dikenal sebagai Formasi 9 Krisan. Mereka berniat melahap urat naga Daxia dan keberuntungan nasional Daxia. Brengsek mereka itu, beraninya mereka menyentuh keberuntungan nasional Daxia. Aku akan beri perintah sekarang juga untuk meluncurkan rudal Dongfeng dan menghancurkan pulau menyedihkan itu berkeping-keping. Hei, tenanglah. Tanpa bukti internasional yang kuat, melepaskan tembakan secara langsung akan memicu perang dunia T. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam saja. Selama berada di dunia kultivasi, dantianku telah diperkuat. Jika mereka berani bertindak, aku sendiri yang akan menangani formasi mereka. Siapapun yang menyentuh urat naga Daxia akan menghadapi pemusnahan total. Aktifkan formasi 9 Krisan Nadi Naga Daxia, kuras habis semuanya. Daxia, nasib negaramu sekarang milik Kekaisaran Sakura Agung.
Sadarlah, selamatkan rakyat. Gelombang kesedihan ini, Kunlun sedang dalam bahaya. Chenmo Negeri Sakura mengaktifkan formasi 9 krisan. Menguras nadi naga Great Xia dari kejauhan Gunung Kunlun adalah leluhur dari segala gunung sumber dari nadi naga. Saat ini sedang diserang dengan sangat hebat. Mengusik nadi naga Great Xia berarti cari mati. Kalian hama kecil, jika hari ini aku tidak menghancurkan tulang kalian menjadi abu aku, Chenmo tidak layak menjadi manusia. Hancurlah. Sialan inti dari formasi terkutuk ini ada di dalam negara Sakura. Penghalang spasial telah melemahkan kekuatanku hingga 90%, kekuatan kasar saja tidak akan cukup. Aku harus menggabungkan persepsi Yueru dengan energiku untuk membuka paksa lorong spasial ini. Yueru, segera datang ke Gunung Kunlun, aku membutuhkanmu. Kakak, banyak korban berjatuhan di seluruh Great Xia, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yueru, berikan tanganmu. Kekuatan yang luar biasa. Gunakan garis keturunan sebagai panduan, dan persepsimu sebagai koordinat, cari kekuatan yang mengikis nadi naga. Koordinat terkunci. 3.000 meter di bawah Gunung Fuji. Fondasi Daxia akan segera kita kuras habis. Kekaisaran Agung Sakura akan menguasai seluruh bintang biru. Nani, apa yang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Kak, kita berhasil. Daxia terselamatkan. Orang-orang bodoh yang nekat ini berani-beraninya mengincar nadi naga Daxia. Sekarang setelah pencurian itu gagal serangan balik dari formasi ini. Runtuhnya bangsa Sakura hanyalah masalah waktu. Nadi naga tidak hanya pulih sepenuhnya, tapi ia juga telah melahap takdir 1000 tahun negara Sakura. Fondasi Daxia kini sekokoh batu karang. Tidak ada lagi kelemahan. Lapor siaran darurat internasional. Baru saja mengeluarkan peringatan tingkat tertinggi negara Sakura telah dilanda oleh gempa bumi super yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tsunami setinggi 100 meter seluruh daratannya telah retak. Baru 1 menit yang lalu, negara Sakura dinyatakan punah. Seluruh negeri telah tenggelam. Sangat memuaskan monster-monster gila itu akhirnya mendapatkan balasan mereka. Mereka yang berani menyentuh nadi naga Daxia pasti akan menghadapi hukuman ilahi. Negara Sakura sudah lenyap, inilah roda karma mulai saat ini. Kebangkitan Daxia tidak bisa dihentikan.